Gerakan perlawanan Papua berkembang bukan hanya karena faktor politik nasional, tetapi juga karena pengalaman sosial masyarakat Papua yang merasa semakin terasing di tanah mereka sendiri. Sementara itu, negara mulai memperluas operasi keamanan. Pada masa Orde Otoritarian Soeharto, Papua diperlakukan sebagai wilayah rawan keamanan. Aparat militer ditempatkan dalam jumlah besar di berbagai daerah yang dianggap basis perlawanan. Operasi-operasi penumpasan dilakukan secara berkala, terutama di wilayah pegunungan tengah dan daerah perbatasan Papua Nugini. Banyak masyarakat sipil akhirnya ikut terjebak di tengah konflik. Laporan-laporan dari organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch selama bertahun-tahun mendokumentasikan berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua, mulai dari penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembatasan kebebasan berekspresi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia selalu menyatakan bahwa operasi militer dilakukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari kekerasan kelompok bersenjata. Konflik kemudian berkembang menjadi lingkaran yang terus berulang. Ketika OPM melakukan penyerangan, aparat meningkatkan operasi keamanan. Ketika operasi keamanan meluas, muncullah ketakutan dan kemarahan baru di sebagian masyarakat. Dari situ dukungan terhadap perlawanan kembali tumbuh di berbagai wilayah, dan perlahan Papua mulai dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat militerisasi paling tinggi di Indonesia. Namun perlawanan Papua tidak hanya bergerak lewat senjata. Di kota-kota, mahasiswa dan aktivis mulai membangun gerakan politik bawah tanah. Di gereja-gereja, para pastor dan pendeta mulai mendokumentasikan kekerasan yang dialami masyarakat adat. Sementara di luar negeri, diaspora Papua mulai membawa isu Papua ke forum internasional. Dan gereja memiliki peran yang sangat penting dalam periode ini, karena di banyak wilayah Papua, gereja bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang perlindungan sosial dan politik. Pendeta seperti Beni Giai kemudian menjadi salah satu suara penting yang membahas pengalaman traumatis masyarakat Papua akibat kekerasan negara dan konflik bersenjata. Sementara itu, di tingkat internasional, isu Papua mulai perlahan mendapat perhatian dari kelompok solidaritas HAM, aktivis anti-kolonial dan negara-negara Pasifik. Film dokumenter, laporan jurnalis independen, hingga investigasi organisasi HAM mulai memperlihatkan sisi Papua yang jarang muncul di media arus utama Indonesia. Salah satu jurnalis yang cukup sering mengangkat Papua adalah John Pilger. Dalam film dokumenternya, Pilger dan beberapa rekannya menyoroti hubungan antara operasi militer, eksploitasi sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi internasional di Papua. Dari sinilah mulai terlihat bahwa persoalan Papua memiliki lapisan yang jauh lebih kompleks. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perlawanan bersenjata atau keamanan negara, tetapi juga mulai terhubung dengan perebutan tanah, sumber daya alam, dan arah pembangunan ekonomi di Papua. Dalam banyak situasi, masyarakat adat Papua justru menjadi pihak yang paling rentan terdorong ke pinggir ketika proyek-proyek besar mulai masuk ke wilayah mereka. Perubahan itu semakin terasa ketika pemerintahan Orde Otoritarian Soeharto mulai membuka Papua untuk investasi skala besar pada akhir tahun 1960-an. Di penghujung tahun ini, Soeharto tidak lagi memandang Papua sebagai wilayah yang harus diamankan secara politik, tetapi juga